Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semuanya kabarnya luar biasa. Puji Tuhan, sempurna, salam sehat. Bertemu kembali bersama Bapak Thomas Anton Wibowo dalam pembelajaran tematik untuk kelas 3 SD semester 2 tahun pelajaran 2020-2021. Jangan bosan-bosan ya, ketemu terus dengan Pak Anton. Anak-anak, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar bersama ya. Kita akan belajar bersama. Namun sebelum itu, Pak Anton akan mengajak kalian semuanya untuk berdoa terlebih dahulu agar kegiatan pembelajaran kita kali ini bisa berjalan dengan baik dan kita bisa mendapatkan manfaat yang berguna bagi kehidupan dan perkembangan diri kita. Mari anak-anak, kita siapkan hati, kita siapkan diri kita mohon berkat dari Tuhan. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dikasihilah hati kudus Yesus di seluruh dunia untuk selama-lamanya. Ya Tuhan, di hadapan-Mu kami haturkan puji dan syukur kehadirat-Mu atas berkat-Mu sehingga kami memiliki kesempatan untuk melaksanakan pembelajaran hari ini. Turunkanlah rahmat Roh Kudus-Mu untuk menerangi akal dan budi kami, agar kami dapat mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar bersama ya. Kita akan belajar bersama dari tema yang keenam, yaitu tentang energi dan perubahannya ya. Subtema yang keempat yaitu tentang penghematan energi. Sedangkan materi yang akan kita pelajari yaitu dari muatan apa? Muatan SPDB ya. Materinya apa? Materinya yaitu membuat karya dengan teknik menggunting dan menempel. Tujuan pembelajaran kita adalah dengan berkreasi, siswa mampu untuk membuat karya dengan teknik menggunting dan menempel. Itu anak-anak materi dan tujuan pembelajaran kita kali ini. Sekarang ayo kita berkreasi. Seperti yang kalian ketahui bersama anak-anak bahwa kita semua itu harus menghemat energi ya, agar keberlangsungan energi bisa dirasakan oleh kita semua dan juga generasi-generasi selanjutnya. Salah satu cara yang paling sederhana yang bisa kita lakukan yaitu dengan memilih mainan yang tidak boros energi ya, misalnya mainan layang-layang seperti yang Pak Anton tunjukkan pada gambar, atau bisa kita membuat balon udara dari kertas, mobil-mobilan dari kertas ya, yang bisa kita pilih untuk kita buat dan kita buat untuk mainan ketika kita bermain di rumah, baik sendiri maupun dengan anggota keluarga atau teman-teman kita di rumah. Lah nanti Pak Anton akan tunjukkan kepada kalian ya, bagaimana cara membuat mainan-mainan yang terbuat dari kertas tersebut ya. Bisa dari layang-layang atau balon udara ya. Nah, nanti kalian akan Pak Anton tunjukkan caranya bagaimana ya. Pak Anton akan tunjukkan caranya bagaimana ya. Nanti Pak Anton tunjukkan dua mainan yang bisa kita buat bersama ya. Yang pertama ini ya, yang pertama mari kita lihat yang pertama, yaitu apa? Membuat mainan
balon udara yang terbuat dari kertas. Apa yang perlu kita siapkan untuk membuat balon udara dari kertas? Yang pertama, yaitu kertas lipat 5 warna. Yang kedua adalah lem. Yang ketiga adalah gunting. Yang keempat adalah benang. Yang kelima adalah selotip, dan yang keenam adalah karton bekas tisu. Langkah-langkahnya bagaimana? Nah, di sini Pak tunjukkan langkah-langkahnya ya. Nanti untuk lebih jelasnya kalian bisa melihat video tutorialnya ya. Yang pertama, guntinglah 5 kertas warna-warni dengan ukuran yang sama dengan bentuk seperti balon. Yang kedua, lipatlah kertas menjadi 2 bagian sama besar. Yang ketiga, rekatkan setiap sisi kertas bagian dalam dengan lem sehingga berbentuk seperti balon udara. Sisakan lubang di tengah untuk memasukkan tali. Yang keempat, potong sebagian karton bekas tisu, lalu rekatkan tali di sisi karton menggunakan selotip. Ini karton bekas tisu toilet yang bentuknya bulat anak-anak ya, itu yang bisa kamu pakai. Yang kelima, hiasi karton bekas tisu itu menggunakan potongan kertas lipat. Misalnya seperti gambar yang ada di bukumu ya. Nomor keenam, ya langkahnya yaitu satukan kedua ujung tali, kemudian masukkan ke tengah lubang balon kertas. Yang ketujuh, hiasanmu sudah jadi. Kalian bisa menggantungnya di depan jendela kamarmu. Nah, ini jika tertiup angin maka akan berputar. Karena apa? Karena balon udara terbuat dari kertas ini bisa memanfaatkan energi angin untuk dirubah menjadi energi apa? Energi gerak karena berputar anak-anak ya. Nah, itu anak-anak bahan-bahan serta alat yang perlu disiapkan serta langkah-langkah yang harus dilakukan. Lah, setelah ini kalian bisa melihat video tutorial bagaimana membuat balon udara dari kertas. Mari kita saksikan video tutorial membuat balon udara dari kertas. Nanti Pak Anton akan memberikan penjelasan ya dari video tutorial yang akan kalian lihat ini ya. Nanti kalian akan bisa melihatnya ya. Nah, cara membuat balon udara ya. Yang pertama, siapkan alat-alatnya serta bahannya. Nah, yaitu kertas lipat ya, 1 pak yang isinya warna-warni, lalu gunting, lalu selotip, lalu lem kertas, lalu benang, dan yang terakhir adalah karton bekas tisu toilet yang bentuknya bulat yang sudah tidak dipakai lagi ya. Nah, untuk kertas warna-warninya ya, itu kalian bisa menggunakan 5 warna kertas. Nah, langkah pertama ya, lipat kertas tersebut menjadi 2 bagian sama besar. Lalu buatlah pola menggunakan pensil atau menggunakan spidol atau alat tulis lainnya. Buatlah bentuk semacam ini. Nah, ya, buatlah bentuk semacam ini. Kalau sudah pola sudah jadi, kamu bisa mengguntingnya dengan rapi ya, mengikuti pola yang sudah ada. Nah, digunting dengan rapi ya. Nanti setelah satu jadi, kalian bisa menjiplaknya dari pola yang pertama ini untuk warna hijau, merah, biru, dan warna lainnya ya. Nah, digunting dengan rapi. Hati-hati ketika menggunting anak-anak ya, supaya tidak mencelakai tanganmu. Takutnya nanti tergunting tangannya ya, atau jari-jarinya. Hati-hati ketika mengunting. Gunting dengan pelan-pelan, yang penting adalah rapi ya, rapi mengikuti polanya. Tuh, kita gunting semua ya, warna-warna yang lain juga kita buat semacam itu. Nah lah, kalau sudah jadi semuanya semacam ini, kelima-limanya, lalu kita lem. Ingat tadi yang Pak jelaskan, lem di bagian dalamnya. Nah ya, lem di bagian dalamnya ya, bagian dalamnya kita lem. Nah, nanti
Pak Anton tunjukkan caranya. Nah, kita lem bagian dalamnya. Nah, lalu kita satukan dengan kertas yang berwarna lain ya. Kita lem bagian dalamnya. Nah, semacam itu ya. Nah, dilihat baik-baik caranya. Nah, kita lem lagi bagian dalamnya untuk menempelkan warna lain. Ya, untuk menempelkan warna lain ya. Nah, demikian seterusnya sampai semua kertas yang warna-warni itu menjadi satu ya. Dengan cara yang sama. Dilem bagian dalamnya lalu disatukan ya. Nah, kalian lihat ya, disatukan caranya, lihat baik-baik ya. Nah, harus rata ya, lemnya ya harus rata dan sama ya dengan warna lain yang sudah tertempel ya, supaya bentuknya rapi. Ngelemnya kalian juga harus hati-hati yang rapi ya, yang bersih, sehingga nanti hasilnya bisa bagus. Nah, sekarang warna hijau kita tempelkan. Nah, setelah warna hijau kita tempelkan, nanti juga menyusul warna yang terakhir yaitu warna pink. Nah, ditempelkan yang rapi. Nah, kalau sudah tertempel semua, jadinya akan semacam ini ya, Nana ya. Nah, jadinya semacam ini. Nah, kalau masih ada renggangan, bisa kalian lem ya. Oke. Nah, udah, kalau sudah jadi semacam ini ya. Lalu masukkan tali ya, tali atau benang yang sudah kalian siapkan, 2 buah ya, 2 buah ya. Masukkan ke dalam atau ke tengah-tengah bagian dari kertas-kertas yang sudah kalian tempelkan tadi. Nah, lihat caranya baik-baik. Nah, sebelum dilengketkan pada bagian tersebut, nah, ditali menjadi satu terlebih dahulu. Nah, ya, ditali menjadi satu terlebih dahulu. Kemudian kita lem bagian dalam ya, bagian dalam yang berwarna biru atau merah muda itu ya, atau warna lain yang kalian tempelkan, lalu kita satukan menjadi satu. Nah, gunanya untuk apa? Gunanya agar tali yang kita tempelkan tadi bisa tertutup ya, berada di dalam. Nah, setelah itu 2 ujung tali ya, yang tadi atasnya kita tempelkan di balon udaranya, itu kedua ujung tali itu kamu tempelkan di bekas karton tisu toilet yang tadi sudah kalian siapkan. Direkatkan memakai selotip anak-anak ya. Nah, di bagian sampingnya, samping bagian dalam ya. Nah, kita tempelkan pakai selotip. Nah, lihat caranya baik-baik. Nah, kita tempelkan dengan kuat ya. Oke, yang rapi ya, agar hasilnya nanti terlihat baik ya. Yang rapi, yang hasilnya terlihat baik. Nah, sekarang bisa kamu lihat. Nah, ini balon udara yang terbuat dari kertas sudah jadi anak-anak ya. Balon udara yang terbuat dari kertas sudah jadi. Lah, bagian bawahnya ini ya, ini kalian bisa tambahi dengan hiasan. Kalau ini kan bentuknya polos ya, bisa kalian beri hiasan dengan potongan-potongan dari kertas warna, bisa bulat, bisa bentuknya bintang kecil-kecil, lalu kalian tempelkan di bagian yang menggantung ini. Nah, bisa jadi kan? Terima kasih sudah menyaksikan video tutorial membuat balon udara dari kertas. Kalian bisa mencobanya di rumah kalian masing-masing, dan ini akan menjadi salah satu contoh karya yang bisa kalian buat di rumah dan bisa kalian kumpulkan nanti untuk tugas SBDP tema 6 subtema yang keempat ya, digantung ya di pintu kalian ya. Kalau nanti tertiup angin ya, pasti akan berputar ya. Ingat baik-baik ya caranya seperti apa. Kalau perlu
membuatnya sambil menyaksikan video tutorial tadi ya. Nah, anak-anak, sekarang ayo kita berkreasi karya selanjutnya. Anak-anak, di sekitar kita itu banyak barang yang tidak terpakai lagi, atau yang sering kita sebut dengan barang bekas ya. Nah, barang bekas tersebut masih bisa kita manfaatkan loh ya, menjadi barang yang berguna. Misalnya untuk membuat mainan. Nah, seperti mainan tadi ya, balon udara dari kertas tadi bisa kita buat dari barang bekas. Termasuk juga ini mobil-mobilan dari kertas ini. Nah, ini bisa kita buat juga dari barang bekas yang sudah tidak terpakai yang terbuat dari kertas. Nah, ayo sekarang kita membuatnya. Ikuti langkah-langkah seperti yang sudah dituliskan di bukumu halaman 104, 105 untuk membuat mobil-mobilan dari kertas ini ya. Nanti kita lihat langkah-langkahnya dan basta alat yang diperlukan itu apa. Kalian bisa menyiapkannya. Nah, sekarang ayo kita membuat mainan dan ikuti langkah-langkah membuat mainan dari barang bekas berikut ini. Yang pertama, siapkan alat dan bahannya ya. Siapkan alat dan bahannya. Yang pertama yaitu kardus pasta gigi atau kardus yang lain juga bisa ya. Yang kedua, kertas origami. Nah, warna-warni ya. Bisa merah, kuning, hijau atau yang lainnya. Yang ketiga, lem kertas. Yang keempat adalah gunting. Yang kelima adalah selotip ya. Bisa kalian siapkan karena gampang dan bisa kita siapkan dengan mudah. Nah, sekarang langkah-langkahnya semacam apa ya? Langkah-langkahnya semacam apa? Yang pertama, buatlah pola cetakan untuk membuat mobil. Untuk membuat mobil ya, antara lain cetakan untuk bentuk roda yaitu lingkaran, jendela mobil persegi pada kotak karton bekas ya, yang sudah kalian siapkan. Nah, ini pola ini dibuat agar ukuran roda atau jendelanya nanti sama besar ya. Perlu kita buat pola terlebih dahulu. Setelah itu kalian bisa menggunting pola tersebut. Pola dari karton itu akan kita gunakan sebagai cetakan anak-anak ya. Akan kita gunakan sebagai cetakan. Kalau pola cetakannya sudah jadi, jiplaklah. Nah ya, kalau pola sudah jadi, jiplaklah pola tersebut di atas kertas warna ya. Setelah jiplakannya jadi, kalian bisa mengguntingnya dengan rapi sesuai jiplakannya ya, menggunting dengan rapi sesuai dengan jiplakannya. Lalu buatlah bentuk badan mobil di kertas origami seperti gambar berikut, masing-masing 2 buah. Nah, kalian bisa lihat ya, di gambar di samping itu membuat bentuk badan mobil warnanya merah, kuning, hijau ya. Di atas kertas origami masing-masing setiap warna ya, setiap warna itu ada 2 buah. Nah itu ya, merahnya 2, kuningnya 2, hijaunya juga 2 ya. Masing-masing warna dibuat 2 bentuk badan mobil ya. Lalu kalian bisa menempelkan roda dan jendela. Nah lihat tuh ya, menempelkan roda jendela pada badan mobil. Nah, bentuknya semacam ini anak-anak ya. Rodanya bentuknya bulat-bulat ya. Lalu jendelanya bentuknya kotak-kotak ya. Ini tadi yang sudah kamu bikin polanya, kamu bikin di kertas warna yang berbeda ya, lalu kamu tempelkan nanti ya. Nah, kalau bentuknya lingkaran kalau roda, kalau jendela bentuknya kotak, diingat ya. Nah, setelah itu kalian bisa menempelkan roda atau jendela itu pada bagian-bagiannya masing-masing. Kalau roda di bawah, kalau jendela di atas. Nah, jadinya jadi semacam ini. Ini rodanya ya. Rodanya ditempelkan di tempatnya, jendela juga ditempelkan di tempatnya ya. Kemudian satukan 2 badan mobil yang telah dihias menggunakan selotip di bagian atasnya saja. Nah, di bagian atasnya saja itu kalian tempel menjadi satu ya, bagian atasnya saja, bukan seluruh bagian. Supaya apa? Supaya nanti bisa kita buka ya.
supaya nanti bisa kita buka bagian bawahnya, sehingga bisa kamu letakkan di atas meja dalam posisi berdiri. Kalian lihat ya, dua bagian mobil yang satu warna tadi disatukan di bagian atasnya saja, lalu bagian bawahnya yang tidak dilem dibuka. Nah, sehingga nanti bisa kamu letakkan di atas meja dengan posisi berdiri ya. Nah, udah bukan kan membuat mobil-mobilan dari kertas bekas ini? Nah ya, nanti kalian bisa mempraktekkannya di rumah ya. Kalian bisa mempraktekkannya di rumah kalian masing-masing ya. Mobil buatanmu sudah jadi. Nah, dan kamu dapat mainkan bersama anggota keluargamu di rumah ataupun dengan teman-teman yang ada di sekitarmu. Tapi hati-hati ya, sekarang ini masa pandemi, jadi kalau bermain dengan teman tetap mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker dan menjaga jarak ya. Itu anak-anak bisa kamu praktekkan nanti ya di rumah. Mau membuat mobil-mobilan dari kertas bisa, atau juga membuat balon udara dari kertas juga boleh ya. Nanti kalian kumpulkan tugasnya di Google Classroom ya. Kalian kumpulkan tugasnya di Google Classroom ya. Di situ nanti ada dua foto yang harus kamu kumpulkan. Yang pertama adalah foto ketika kamu membuatnya, proses membuatnya juga difoto. Yang kedua adalah foto hasilnya. Ya, ada dua foto. Yang pertama, foto prosesnya kalian membuat, entah itu saat kalian menggunting atau menempel, itu kalian foto. Dan juga kalian foto hasil akhirnya, hasil yang sudah jadi, kamu kumpulkan di Google Classroom muatan SBDP ya. Nanti akan Pak Anton lihat ya, apakah hasil yang kalian kerjakan itu sudah bagus atau sudah sesuai belum dengan langkah-langkah yang sudah Pak Anton jelaskan tadi ya. Anak-anak, dari pembelajaran kita tadi, apa yang dapat kita refleksikan? Ya, apa yang bisa kita maknai dari pembelajaran kita kali ini? Ya, semoga anak-anak, Pak Anton berharap pembelajaran kali ini itu bisa berjalan dengan lancar. Ya, dan yang lebih penting adalah kalian bisa mendapatkan manfaat dan makna yang berguna bagi kalian ketika kalian belajar membuat kreasi dengan teknik menggunting dan menempel pada hari ini ya. Maknanya apa? Maknanya anak-anak bahwa kita itu perlu kreatif ya. Perlu kreatif untuk menghemat energi. Salah satunya dengan cara membuat mainan dari barang bekas ya. Dengan berkreatif kita bisa membuat sesuatu yang berguna ya. Lalu apa yang dapat kita simpulkan dari pembelajaran kita kali ini? Anak-anak, yang dapat kita simpulkan bahwa kita perlu melakukan penghematan energi. Caranya sederhana, yang bisa dilakukan adalah dengan memilih atau membuat mainan yang hemat energi seperti yang sudah tadi Pak Anton tunjukkan. Ya, misalnya membuat mainan dari balon udara atau membuat mainan mobil-mobilan dari barang bekas ya. Dengan melakukan hal di atas, selain bisa itu menghemat energi dan biaya, juga bisa membuat kita menjadi lebih kreatif ya, melatih kreativitas kita ya, untuk menghemat energi. Oke anak-anak, saya kira cukup sekian pembelajaran kita. Mari kita akhiri pembelajaran kita dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dikasihilah hati kudus Yesus di seluruh dunia untuk selama-lamanya. Ya Tuhan, puji syukur kami aturkan atas berkat-Mu sehingga kami bisa belajar dengan baik pada hari ini. Semoga dengan berkat dan bimbingan-Mu, kami tetap semangat dalam belajar demi prestasi dan masa depan kami. Amin. Bunda Hati Kudus, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih kepada anak-anak yang sudah belajar bersama Pak Anton pada kesempatan kali ini. Ya, semoga apa yang kita pelajari bisa
berguna untuk kalian. Saya kira cukup sekian. Pak Anton ucapkan terima kasih atas perhatian dan usaha dari anak-anak, dan juga Pak Anton mengucapkan terima kasih atas dukungan orang tua sehingga kegiatan pembelajaran kali ini bisa berjalan dengan baik. Sekian, terima kasih. Semoga Tuhan memberkati kita.